Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One.com. Berita One News Internasional hari ini bakal membahas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar segera menyelesaikan negosiasi dengan Rusia menjelang pertemuan keduanya di Gedung Putih pada Senin 18 Agustus 2025. Trump menekankan keputusan Ukraina akan menentukan kelanjutan perang yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Informasi lainnya adalah serangan drone militer Ukraina kembali menghajar fasilitas vital Rusia dengan merusak pipa gas Rusia yang memasok kebutuhan gas ke Uni Eropa. Serangan tersebut dilakukan Ukraina di tengah upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump memujuk Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar segera menyelesaikan negosiasi dengan Rusia menjelang pertemuan keduanya di Gedung Putih pada Senin 18 Agustus 2025. Trump menekankan keputusan Ukraina akan menentukan kelanjutan perang yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Trump menyampaikan pernyataan melalui platform Truth Social, menyebut Zelensky bisa mengakhiri konflik hampir seketika jika mau, atau memilih melanjutkan perlawanan. Ia menekankan bahwa isu Crimea dan keanggotaan Ukraina di NATO tidak mengalami perubahan, merujuk pada kebijakan masa lalu pemerintahan Obama. Menghadapi pertemuan di Washington, Zelensky dijadwalkan didampingi para pemimpin Eropa, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Finlandia Alexander Stubb, serta Sekretaris Jenderal NATO. Mereka bergabung untuk membahas upaya mengakhiri konflik dengan Rusia. Pertemuan tersebut berlangsung beberapa hari setelah Trump menggelar pertemuan puncak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, yang membuat Presiden Amerika Serikat memutuskan untuk menekankan kesepakatan damai permanen dibandingkan gencatan senjata sementara. Seorang utusan Amerika Serikat menyebut Putin menyetujui kemungkinan fakta keamanan ala NATO untuk Ukraina. Tak hanya itu, Trump mengunggah pernyataan di Truth Social, menyebut ada kemajuan besar pada Rusia, namun tidak merinci langkah-langkah selanjutnya. Meski banyak pemimpin Eropa ikut hadir, belum jelas siapa saja yang benar-benar akan hadir di Gedung Putih. Serangan drone militer Ukraina kembali menghajar fasilitas penting Rusia dengan merusak pipa gas Rusia. Sebagai informasi, pipa gas tersebut dianggap penting karena yang memasok kebutuhan gas ke Uni Eropa. Serangan tersebut dilakukan Ukraina di tengah upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump membujuk Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri konflik.
Komandan pesawat nirawak Ukraina mengeklaim adanya serangan terhadap pipa gas Rusia tersebut. Hongaria dan Slovakia sebelumnya mengonfirmasi bahwa pengiriman minyak telah dihentikan. Komandan pesawat nirawak Ukraina mengeklaim serangan terhadap pipa Rusia yang memasok Uni Eropa. Фактически являются угрозами попытки вынудить страны прекратить. Kepala pasukan UEV Ukraina mengeklaim bahwa pasukan nirawak Kiev telah melumpuhkan pipa Rusia yang mengirimkan minyak ke Hongaria dan Slovakia. Baik Budapest maupun Bratislava sebelumnya mengonfirmasi bahwa pasokan melalui pipa Druzhba era Soviet yang melintasi Ukraina telah dihentikan. Rusia belum mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan pesawat nirawak Ukraina telah menyerang stasiun pompa Nikolskoye di wilayah Tambov, Rusia, barat daya Moskow. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyerukan peningkatan tekanan terhadap Rusia guna mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina. Hal itu disampaikannya saat pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya di Tokyo pada Senin 18 Agustus 2025. Wadephul menilai pentingnya dukungan internasional termasuk bantuan tambahan bagi Ukraina. Ia mengapresiasi kontribusi Jepang yang telah menyalurkan bantuan sebesar 12 miliar dolar Amerika Serikat serta ikut menerapkan sanksi terhadap Rusia. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pertemuan di Washington yang akan mempertemukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Tak hanya itu, sejumlah pemimpin Eropa termasuk Kanselir Jerman Friedrich Merz juga diagendakan untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan itu bertujuan membahas solusi diplomatik atas konflik di Ukraina, terutama terkait jaminan keamanan pasca gencatan senjata. Wadephul juga menyoroti peran Cina yang dianggap turut memperpanjang konflik melalui dukungan terhadap militer Rusia. Ia menegaskan bahwa stabilitas di Eropa dan kawasan Indo-Pasifik saling berkaitan, terutama dalam konteks ketegangan di Selat Taiwan serta Laut Cina Selatan dan Timur.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Jepang menyatakan pentingnya kolaborasi erat antara Jepang dan Jerman sebagai anggota G7 dan kekuatan utama regional. Ia menegaskan bahwa kemitraan kedua negara didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip bersama di tengah tantangan terhadap tatanan internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pertemuan bilateral di Gedung Putih pada Senin waktu setempat. Menjelang pertemuan tertutup dengan Zelensky, Trump menyampaikan kepada wartawan bahwa dirinya yakin Presiden Rusia Vladimir Putin menginginkan konflik Rusia-Ukraina segera berakhir. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Ukraina serta semua pihak terkait untuk memastikan perdamaian tetap terjaga. Trump juga menegaskan bahwa kemajuan tengah dicapai dalam upaya penyelesaian krisis Ukraina, termasuk adanya jaminan keamanan yang diminta oleh Kiev. Ia menuturkan berencana menghubungi Putin setelah pertemuan di Gedung Putih, serta membuka kemungkinan pertemuan trilateral antara Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina apabila situasi berjalan sesuai harapan. Dalam kesempatan yang sama, Zelensky menyatakan dukungannya terhadap gagasan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Ia menegaskan kesiapannya untuk menghadiri pertemuan trilateral tersebut. Sejumlah pemimpin Eropa juga turut serta dalam pertemuan multilateral bersama Trump dan Zelensky. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan telah melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Usai menjamu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersama sejumlah pemimpin Eropa di Gedung Putih pada Senin 18 Agustus. Gedung Putih pada Senin malam merilis foto yang diklaim memperlihatkan momen percakapan telepon antara Trump dan Putin. Dalam keterangannya di media sosial,
Trump menyebut panggilan tersebut bertujuan menyiapkan pertemuan antara Putin dan Zelensky di lokasi yang masih akan ditentukan. Ia menambahkan, Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan utusan khusus Steve Witkoff akan diberi mandat untuk mengatur agenda tersebut. Trump juga membagikan cuplikan pernyataannya melalui platform Truth Social yang kemudian diunggah ulang oleh Gedung Putih lewat akun X resminya. Menurut Trump maupun Zelensky, pertemuan di Washington diharapkan dapat membuka jalan menuju pembicaraan tiga pihak dengan Putin. Di tengah serangan bertahap pasukan Rusia di wilayah timur Ukraina. Selain itu, Trump menegaskan diskusi di Gedung Putih turut membahas skema jaminan keamanan bagi Ukraina. Menurutnya, perlindungan itu akan diberikan oleh negara-negara Eropa dengan koordinasi bersama Amerika Serikat. Serangan udara Rusia menghantam area permukiman di Kharkiv, Ukraina pada Minggu hingga Senin dini hari 17 hingga 18 Agustus. Menewaskan 3 orang termasuk seorang anak berusia 2 tahun serta melukai sedikitnya 17 hingga 19 orang menurut otoritas setempat. Serangan ini terjadi saat Amerika Serikat menekan Kiev untuk mengambil kesepakatan cepat guna mengakhiri perang yang dimulai Moskow. Gubernur Kharkiv Oleksiy Nehubov mengatakan serangan dimulai dengan rudal balistik pada Minggu malam disusul serangan drone pada Senin pagi yang menewaskan balita. Wali kota Kharkiv Ihor Terekhov menambahkan bahwa total korban meninggal mencapai 3 orang, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Rekaman video dari kantor Kejaksaan Kharkiv memperlihatkan petugas pemadam kebakaran memadamkan api serta puing-puing bangunan yang hancur. Saksi mata melihat tim medis menolong warga di jalanan, sementara tim penyelamat mencari korban selamat di bawah reruntuhan. Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina yang berada di dekat perbatasan Rusia, telah menjadi sasaran serangan rudal dan drone sejak invasi besar-besaran Rusia dimulai pada Februari 2022.
Rusia maupun Ukraina sama-sama menyangkal menyerang warga sipil meski ribuan orang telah tewas sepanjang perang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan bahwa dokumen terkait jaminan keamanan untuk Ukraina diperkirakan akan difinalisasi dalam waktu 7 hingga 10 hari. Hal itu diungkapkan usai pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan beberapa pemimpin Eropa serta Sekjen NATO di Washington DC pada Senin 18 Agustus 2025. Zelensky menyebut Amerika Serikat memberikan sinyal positif dengan menyatakan kesediaannya untuk terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan jaminan keamanan Ukraina. Ia menilai jaminan tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat posisi Ukraina di tengah upaya penyelesaian konflik dengan Rusia. Terkait isu wilayah, Zelensky menyatakan bahwa pembahasannya akan dilakukan langsung antara dirinya dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Meski demikian, hingga saat ini belum ada jadwal pertemuan yang ditetapkan oleh kedua pemimpin negara. Dalam kesempatan yang sama, Zelensky mengungkapkan adanya paket bantuan senilai 90 miliar dolar Amerika Serikat dari Amerika Serikat. Paket bantuan itu terdiri dari pesawat tempur dan sistem pertahanan udara. Ia juga menambahkan bahwa Ukraina telah mencapai kesepakatan ekspor drone ke Amerika Serikat begitu jalur ekspor kembali dibuka. Hasil penjualan itu akan digunakan untuk memperkuat industri pertahanan nasional Ukraina. Para pemimpin Eropa pada Senin 18 Agustus 2025 menyerukan perdamaian melalui unggahan di platform media sosial X. Usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington. Menurutnya bahwa keamanan Ukraina sekaligus Eropa tengah dipertaruhkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menuliskan di media sosial bahwa perang yang telah memakan korban ini harus dihentikan. Setelah dirinya membahas nasib anak-anak yang terdampak perang dengan Trump. Kanselir Jerman Friedrich Merz juga kembali menyerukan gencatan senjata. Menurutnya, negosiasi bisa terjadi jika pertemuan telah melibatkan Ukraina. Sementara itu, Trump berjanji bahwa Amerika Serikat akan membantu menjamin keamanan Ukraina dalam setiap kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Meski rincian bentuk dukungan tersebut belum sepenuhnya jelas.
Thank you for the invitation and thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings and stop this war. It's an honor to have the President of Ukraine with us. Thank you for all of the wonderful things that you did success, and thank you very much. Stop this war. We spoke about it and we will speak more about security guarantees. This is very important. Complicated negotiations, and to be honest, with United. So that's why it's a very good 2 years to have a peace which is probably that's a pretty unusual thing. Microphone. Yeah, likewise. Thank you. How are you? Nice to see you. That's a good way of doing it. Very not too long. That's a very 2, 1. Thank you for the invitation and thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings and stop this war. It's an honor to have the President of Ukraine with us. Thank you for all of the wonderful things that you did success, and thank you very much. Stop this war. We spoke about it and we will speak more about security guarantees. This is very important. security guarantees. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan negara-negara Eropa agar tidak mudah percaya pada Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menyebut Putin sebagai seorang predator dan raksasa di depan gerbang yang terus menjadi ancaman stabilitas kawasan. Peringatan disampaikan Macron pada Selasa 19 Agustus di tengah rencana pertemuan antara Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rencana pertemuan muncul setelah diskusi di Gedung Putih yang melibatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Zelensky, dan 7 pemimpin Eropa. Agenda utama pertemuan tersebut adalah membicarakan jaminan keamanan jangka panjang bagi Ukraina. Macron yang hadir dalam pertemuan di Gedung Putih menegaskan bahwa rekam jejak Putin menunjukkan ia sering ingkar janji. Ia juga meragukan Rusia akan kembali pada jalur demokrasi dalam waktu dekat. Meski menilai ancaman itu nyata, Macron menekankan bahwa hal tersebut tidak berarti Prancis akan langsung diserang. Namun, ia mengingatkan Eropa agar tetap waspada dan jangan sampai bersikap naif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa.
Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.